Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul pada praktik coaching dan latihan sebagai pengamat dengan bimbingan fasilitator Bapak Wahyu Eko Ramadan dan pengajar praktik Ibu Titik Rusyanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Ibu Pipin akan berperan sebagai coach, Ibu Yesika akan berperan sebagai kunci, dan saya sendiri, Ibu Sumartini, berperan sebagai observer. Assalamualaikum, Bu Pipin. Gimana kabarnya nih? Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Hari ini Bu Pipin akan melaksanakan praktek coaching ya terhadap kunci ya, Bu ya. Ya Bu. Nah, Bu, untuk proses coaching nanti saya jadi observernya ya, Bu ya. Boleh nggak, Bu? Boleh banget Ibu. Oke, terima kasih. Tapi sebelum proses coaching nanti, ada sesuatu yang harus saya diskusikan dulu ya, Bu ya. Boleh? Jadi gini, Bu Pipin. Ketika praktik coaching nanti, saya akan mengamati dan menilai coach dan kunci sesuai rubrik penilaian. Seperti apakah pelaksanaan coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kan? Kemudian, apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci? Dan nanti akan melihat respon dari kuncinya, apakah jawaban kunci sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan kemudian Bu Pipin juga harus ingat ya, bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching, di mana nanti juga menjadi penilaian saya ini Bu. Misalkan kemitraannya bagaimana, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensinya. Ya Ibu, siap. Siap ya Bu ya? Nah, menurut Ibu Pipin, dalam praktek coaching nanti, kompetensi apa yang nantinya mau Ibu kembangkan, Bu? Oh, baik Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktik coaching nanti, yang pertama kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan, yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir membuat pertanyaan berbobot Bu. Oh, jadi ada 3 ya Bu ya, kompetensi yang mau Ibu kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, begitu ya Bu ya? Ya Bu, benar sekali. Nah, dari ketiga kompetensi tadi Bu, menurut Ibu Pipin, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Oh, jadi kalau kompetensi yang secara spesifik ingin diobservasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, oke Bu. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang mau Ibu terapkan saat coaching nanti ya Bu ya? Ya, Ibu. Oke deh. Ibu Pipin, jadi apa nih kira-kira tujuan atau indikator ketercapaian dari kegiatan coaching nanti, Bu? Wah, harapannya coaching nanti dapat berjalan dengan lancar, kemudian mudah-mudahan ketika Bu Yeska ya menyampaikan permasalahannya, saya bisa menanggapi dengan baik Bu terhadap masalah yang beliau sampaikan. Kemudian dari praktik coaching ini, Bu Yeska bisa mengetahui langkah-langkah atau cara-cara untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang dialami oleh Jessica. Baik, Bu. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Bu, jadi Bu Jessica ya, Bu ya? Iya, Ibu. Ya, baik Bu.
Sekarang silakan Ibu melakukan praktek kucing, semoga berjalan lancar. Nah, nanti setelah proses kucing selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Pipin. Oke Bu, siap. Ya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi salah satu rekan saya, Ibu Ica, mengalami permasalahan yaitu beban mengajar yang terlalu banyak. Karena beliau ini satu-satunya guru bahasa Inggris di sekolahnya. Jadi otomatis jam mengajarnya juga banyak, bahkan sampai jam pelajaran terakhir. Nah, di situ terlihat ada perbedaan ketika mengajar jam pertama dengan mengajar di jam terakhir. Bu Ica ini merasa bingung dan ingin berdiskusi untuk mencari solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Nah, sekarang kita akan melaksanakan proses coaching dengan model Tirta ini. Assalamualaikum Bu Ica. Waalaikumsalam, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, baik. Bu Pipin, gimana kabarnya hari ini, Bu? Ya, alhamdulillah sehat juga Ibu. Eh, Gimana ini Bu Ica minta ketemuan ya? iya, Bu. Maaf nih, Bu. Saya ganggu Bu Pipin nih di sela-sela kesibukannya. Hmm? Ini, Bu, jadi saya ada mau sedikit cerita nih, Bu. Iya, gimana? Gini, Bu. Bu Pipin kan tahu ya, di sekolah itu saya satu-satunya guru bahasa Inggris, Bu. Nah, karena saya hanya satu-satunya dan bahasa Inggris itu kan 2 JP ya Bu per minggunya. Jadi karena saya itu hanya satu-satunya guru bahasa Inggris di sekolah, jam mengajar saya banyak Bu. Nah, dari pagi sampai jam terakhir saya ngajarnya. Nah, di situ saya itu kok melihat seperti ada perbedaan ya Bu ya, anak-anak ketika mengikuti pelajaran saya di jam pertama sama di jam terakhir Bu. Hmm, itu ya Bu Ica ya. Kalau boleh tahu bedanya gimana Bu Ica? Iya Bu, jadi ketika saya ngajar di jam pertama itu, anak-anak tuh kan masih fresh ya Bu ya, karena masih jam pertama. Terus saya lihat tuh anak-anak juga masih semangat. Ketika saya mengajar di jam terakhir, itu sudah lesu gitu loh Bu, kurang semangat lagi anak-anaknya. Hmm, kelihatan banget ya. Jadi menurut Bu Ica terjadi perbandingan semangat eh, dalam diri anak-anak ya atau murid dalam mengikuti pelajaran di jam pertama dan di jam terakhir ya. Iya Bu, benar. Kemudian menurut Bu Ica apa tujuan yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya sih inginnya ya Bu, eh, saya mendapatkan cara bagaimana nanti anak-anak itu tetap semangat meskipun ya bukan di jam pertama saja, tapi sampai jam terakhir tuh anak-anak tetap semangat ketika belajar di pelajaran bahasa Inggris, Bu. Oh gitu ya. Eh, Sebenarnya bagus sekali ya Bu ya. Menurut Ibu Ica, kriteria anak yang bersemangat dalam belajar itu yang seperti apa Bu? Kriteria anak semangat ya Bu, kalau menurut saya, satu mereka antusias, baik ketika belajar maupun mengerjakan LKPD dalam kelompok tuh mereka antusias. Kemudian ketika saya mengajar, ya mereka memberikan respon Bu. Misalnya saya bertanya, mereka menjawab, memberikan umpan balik, pokoknya aktif lah Bu dalam kegiatan pembelajaran. Wah, memang pembelajaran itu seharusnya seperti itu ya Ibu ya. Kemudian apa yang terjadi pada saat pelajaran di jam-jam terakhir Bu Ica? Kalau di jam terakhir itu Bu, saya melihatnya mereka itu kurang antusias gitu Bu. Mereka kurang semangat, terus kalau dikasih tugas,
Ya, di LKPD itu mereka kayak males-malesan gitu, Bu, mau ngisinya. Jadi ini ya, sampai mengerjakan LKPD pun nggak semangat ya. Iya, Bu, kayak ada sesuatu yang berbeda gitu loh, Bu, dengan anak-anak, Bu. Ya, jadi sesuatu yang berbeda itu apa bisa? Gini, Bu, maksudnya kalau saya mengajar, kan saya bagikan LKPD tuh, Bu. Nah, untuk diselesaikan Hmm, di kelompok. Setelah itu mereka kan diskusi, kemudian presentasi ya, Bu, ya, hasil yang didiskusikannya itu. Nah, mungkin karena mereka itu jenuh dan bosan dengan kegiatan yang seperti itu terus dari jam pertama sampai jam terakhir dan mungkin ya di pelajaran sebelumnya juga seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi tuh mereka tuh menurut saya tuh seperti butuh hiburan gitu Bu. Ada kegiatan yang berbeda yang bikin mereka itu lebih semangat dan antusias Bu. oh baik-baik. Jadi seperti yang kita sampaikan ini, berarti metode pembelajaran yang biasa digunakan dari jam pertama sampai jam terakhir itu sama ya, sehingga membuat anak murid itu menjadi bosan. Kemudian anak-anak cenderung pasif dan tidak antusias ketika pembelajaran berlangsung. Benar ya, Bu ya? Iya Bu. Nah, eh, kira-kira seperti apa yang akan Ibu Ika gunakan untuk strategi apa yang akan Ibu Ika gunakan nih untuk mengatasi masalah tersebut? Strateginya ya Bu. Mungkin saya menerapkan PSE Bu, pembelajaran sosial emosional yang sudah saya pelajarin. Nanti saya akan integrasikan dalam pembelajaran. Itu Bu. Oh, baik. Kalau boleh tahu, seperti apa itu strategi PSE yang akan Ibu terapkan, Bu? Mungkin saya akan mencoba ini ya Bu ya, mencoba teknik stop atau mindfulness di sela-sela kegiatan pembelajaran Bu. Oh, gitu ya. Pembelajaran dengan adanya teknik stop dan mindfulness itu yang seperti apa toh, Bu? Maksudnya gini Bu, misalnya ketika pembelajaran berlangsung, terus saya melihat anak-anak itu kurang antusias, nah saya akan mulai menerapkan teknik stop. Dengan langkahnya ya di awal itu berhenti sejenak, terus tarik nafas, mengamati, dan melanjutkan lagi. Kemudian saya juga mempraktekkan mindfulness. Misalnya, anak-anak tuh saya ajak relaksasi gitu, Bu, sambil mereka rileks, tenang, atau mungkin mendengarkan musik yang membuat mereka rileks, Bu. Oh, baik. Ada hal lain nggak selain teknik stop dan mindfulness itu, Bu Ika? Ada sih, Bu, rencananya saya akan menggunakan ice breaking juga di sela-sela pembelajaran. Atau saya juga mungkin mengajak mereka ya Bu ya belajar di luar seperti mencari sumber bacaan di perpustakaan gitu Bu. Hmm, ice breaking ya, Bu, ya tadi ya. Seperti apa itu contohnya? Contohnya ya menggunakan permainan-permainan gitu Bu yang bisa meningkatkan fokus, mengasah konsentrasi anak. Banyak sih Bu contohnya. Nanti saya lihat-lihat lagi Bu literasi di TikTok atau di YouTube ya Bu ya. Wah, mantap sekali, Bu Ika ya. Nah, dari ide-ide yang sudah Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu Ika, bisa membantu tidak merubah anak-anak menjadi aktif, semangat, dan antusias kembali mengikuti pelajaran di jam terakhir, Bu. Kalau menurut saya membantu, Bu. Karena kan kalau teknik stop, mindfulness, ice breaking itu kan termasuk manajemen diri ya, Bu ya, kalau di PSE itu. Jadi kalau anak-anak itu dalam kondisi yang bosan, jenuh, ya bagaimana mereka belajar manajemen diri sehingga mereka bisa dengan apa ya? Dengan kesadaran diri mereka sendiri kembali mengikuti kegiatan pembelajaran gitu, Bu. Hmm, ya, ya, ya.
Nah, setelah percakapan kita ini, kira-kira apa nih tindak lanjutnya untuk ke depan, Bu? Jadi saya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan PSE, Bu, pembelajaran sosial emosional, supaya siswa saya itu bisa manajemen dirinya menjadi lebih baik lagi. Kemudian saya akan mengajak siswa belajar di luar kelas supaya mereka itu dapat referensi yang berbeda gitu, Bu. Jadi mereka merasa antusias dan semangat lagi ketika belajar, meskipun di jam terakhir ini ya, Bu ya. Oh iya. Jadi ada 2 rencana ya yang mau Ibu terapkan. Yang pertama tadi integrasi pembelajaran dengan KSE ya, kompetensi sosial emosional ya. Dan kemudian yang kedua tadi mengajak siswa belajar di luar kelas ya. Iya, Bu. Nah, sekarang saya tanya nih, kira-kira kapan rencananya mau dimulai, Bu? Rencananya mulai besok ya, Bu ya. Besok kan mulai hari Senin, nanti saya persiapkan dulu karena ya semakin cepat semakin baik, Bu. Biar langsung bisa saya terapkan di kelas gitu, Bu. Wah, semangat Bu Ica ini luar biasa ya. Iya. Saya tunggu ya cerita Bu Ica nanti setelah Bu Ica menerapkan rencana yang sudah disebutkan tadi. Baik, Bu. Nanti saya cerita lagi, Bu. Oke, siap-siap. Jadi, eh, apa perasaan Bu Ica yang lain nih yang mau diungkapkan setelah percakapan kita hari ini? Saya merasa lega, Bu. Jadi tadi kan saya bingung nih permasalahan saya bagaimana cara menghadapinya. Nah, setelah percakapan kita, saya menemukan solusinya. Terima kasih ya Bu Pipin ya sudah mendengarkan cerita saya. Oke, iya Ibu, sama-sama ya. Semoga rencana yang Ibu rancang ke depan bisa sukses ya Bu ya. Amin. Baik Bu, kalau begitu terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Bu. Saya pamit, kita ketemu di lain waktu ya Bu ya. Nanti saya cerita lagi ke Bu Pipin. Oke Bu. Assalamualaikum Bu Pipin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum Bu Pipin. Alhamdulillah ya Bu Pipin tadi sudah melakukan proses coaching dengan Bu Ica ya Bu ya. Ya, ya Bu, sudah selesai. Alhamdulillah bagus sekali. Nah sekarang di sesi pasca coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Pipin. Bu, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Menurut saya pada proses yang sudah dilakukan tadi, melakukan coaching ya Bu ya, saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab. Tapi untuk ke depan, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching agar lebih luas lagi dalam menuntun coaching untuk mencapai tujuannya, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu ya. Ya, kalau boleh saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu, boleh nggak? Boleh sekali, Ibu. Silahkan, silahkan. Oke, oke. Jadi menurut saya tadi ya, Bu Pipin itu berperan sebagai coach sudah bagus sekali ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing Bu Ica menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Ica hadapi ya. Secara keseluruhan, tahapan coaching yang Bu Pipin dan Bu Ica jalani sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian prinsip coaching tadi juga sudah ada dalam proses coachingnya, saya melihatnya begitu. Nah, untuk hasil pengamatan tersebut sudah saya catatkan ke dalam form supervisi akademik. Nanti bisa Ibu lihat. Kalau misalkan Ibu mau tahu sekarang, saya bacakan ya Bu ya. Iya Bu. Jadi tadi Ibu sudah langkah-langkah dalam model
tirta semuanya sudah dilaksanakan. Yang pertama tujuan. Jadi komentar dari Bu Ica tadi, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Puci sudah disampaikan dengan jelas, yaitu ingin anak-anak belajar dengan antusias yang sama ketika di jam pertama dan jam terakhir, begitu ya Bu ya. Kemudian di langkah identifikasi, jadi coach juga memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puci menyadari potensi yang dimilikinya. Seperti kata Ibu tadi, jadi saya kedepannya akan mengintegrasikan pembelajaran dengan PSE agar siswa bisa memanajemen dirinya menjadi lebih baik. Kemudian ada kata-kata lagi, saya juga akan mengajak siswa untuk belajar di luar kelas agar mereka mendapatkan referensi yang berbeda sehingga mereka merasa antusias dan bersemangat dalam belajar walaupun di jam-jam terakhir. Begitu. Kemudian yang ketiga yang saya dapatkan dari pengamatan saya, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat Puci mengungkapkan hal-hal baik apa saja yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan murid terkait kurangnya motivasi anak-anak saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris tadi. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Jadi Ibu tadi menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang sudah ditentukan oleh Puci, meliputi kapan, kemudian kapan dimulainya, dan berapa lama durasi waktunya. Sehingga Puci menjadi yakin atas keputusan yang sudah diambil. Itu catatan yang sudah saya buat atas penilaian terhadap praktik coaching tadi ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas umpan baliknya. Nah, terakhir nih Bu, apa yang Ibu dapatkan dari supervisi kali ini? Kemudian kompetensi apa lagi yang Ibu Pipin ingin kembangkan? Baik Ibu, melalui praktik coaching ini saya dapat melatih diri untuk semakin mengembangkan kompetensi coaching saya ya Bu. Antara lain mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya saya ingin lebih baik lagi dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya Bu. Baik, terima kasih ya Bu Pipin dan Bu Ica atas kolaborasinya. Kita ketemu lain waktu ya, di lain kesempatannya. Kalau begitu saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.